Bab 281. Ibu mertua telah meninggal. Mendengar bawahannya mengatakan kalau putranya terbunuh, wajah Judika Wei menjadi sangat suram. Meski dia sudah menebak akan terjadi hal seperti ini sejak lama, masih sangat sulit baginya untuk menerima kabar buruk ini. Meskipun sudah meninggal, aku masih ingin melihat mayatnya. Judika Wei berteriak dengan ganas. Salang dengan cepat berkata, Cheo Wei ada di luar. Judika Wei mengikuti Salang keluar dari ruangan, dan melihat mayat tergeletak di depan pintu. Benar saja, itu adalah Sane Wei, ada darah yang mengejutkan di antara alisnya. Meski sudah meninggal, matanya masih terbuka lebar. Beritakan pada seluruh pasukan keluarga Wei, untuk membawa Jerry yang kembali kepadaku. Judika Wei menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup, dan berkata dengan niat membunuh yang kuat, aku ingin dia datang hidup-hidup. Orang yang berani membunuh putra Judika Wei, aku akan membiarkannya lebih baik-baik mati daripada hidup. Judika Wei menggertakkan gigi sambil berbicara, bisa dibayangkan kemarahan yang ada di hatinya. Di Jiangsu, keluarga Wei memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Meskipun terikat dengan 3 keluarga besar lainnya dan menempati peringkat di antara 4 keluarga besar di Jiangsu, dia yakin tidak satu pun dari 3 keluarga besar lainnya menjadi saingan. Kini seorang pemuda di bawah usia 30 tahun berani membunuh anaknya. Setelah mentur keluarga Wei, Judika Wei menelepon lagi, Tuan, jika aku tidak salah ingat, keponakanmu yang bernama Bill Suang dibunuh oleh seorang pemuda yang bernama Jerry Yang, bukan? Tuan Wei, apa yang ingin kamu ungkapkan? Kata Seron Zuang. Kepala keluarga Zuang yang lama, karena ragu dia melepaskan Ken Kokian, kemudian dibunuh oleh orang dari Heng Meng. Kemudian putra bungsu Jiran Zuang, Seron Zuang, ditunjuk oleh Heng Meng sebagai kepala keluarga Zuang. Ketika Jiran Zuang sudah tidak ada lagi, Seron Zuang adalah pewaris keluarga Zuang, kecerdasannya tidak buruk. Baru saja, putraku Sane Wei dibunuh oleh Jerry Yang. Aku berencana menggunakan kekuatan keluargaku untuk memburu Jerry Yang, dan aku ingin bertanya padamu, apakah kami tertarik? Judika Wei langsung menyampaikan niatnya. Mendengar ini, Seron Zuang pura-pura terkejut dan bertanya, apa? Bahkan dia berani membunuh Cheo Wei. Anak ini benar-benar tidak tahu diri. Namun Tuan Wei, kejadian yang aku alami sudah lama berlalu. Selain itu, aku juga tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa orang yang membunuh keponakanku adalah Jerry Yang. Masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Ketika penyelidikannya jelas, jika Jerry yang benar-benar melakukannya, kami pasti tidak akan membiarkannya. Seron Zuang mencibir di dalam hati, tidak mudah jika ingin menyeret kami ke dalam. Ketika Ken Kokian, dia membunuh orang kuat yang dikirim oleh keluarga Meng di bawah pengawasan banyak orang kuat. Satu Ken Kokian saja dapat membuat hentakan yang luar biasa, dan dia tidak ingin masuk ke air berlumpur ini. Selain itu, Bill Zuang hanyalah keponakannya, dan ayah Bill Zuang, Jack Zuang masih menjadi pesaingnya, jadi dia tidak perlu repot-repot membalaskan dendam pesaingnya. Karena kamu tidak tertarik, maka sampai di sini saja. Setelah Judika Wei selesai berbicara, dia menutup telepon. Setelah itu, Judika Wei menelepon Choki Su dan Yoshua Guan. Isinya sama, minta bantuan dari keluarga Su dan pejabat. Seperti yang bisa dibayangkan, itu tetap ditolak. Tampaknya status keluarga Wei masih terlalu rendah. Judika Wei menyipitkan matanya, ada sedikit kemarahan dalam tatapan itu. Alasan dia secara pribadi menghubungi 3 keluarga besar lainnya bukan karena dia sangat membutuhkan bantuan, tetapi karena dia ingin melihat bagaimana sikap keluarga besar melalui kejadian ini. Karena itu masalahnya, setelah Jerry yang dibereskan, saatnya merombak tata letak Jiangsu. Judika Wei berdiri dengan tangan di belakang, berkata dengan suara tenang. Seperti gunung dan lautan akan menghantam dengan luar biasa. Sebagai kepala keluarga Wei, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Pada saat yang sama, Jerry yang sedang dalam perjalanan ke ibu kota provinsi,
dia menerima telepon dari Joshua Guan dan Choki Su satu demi satu. Isi panggilannya sama, Judika Wei mencari mereka dan mengajak mereka untuk mengambil tindakan terhadap Jerry Yang. Dan jawaban Jerry yang sama, bersiaplah untuk membunuh keluarga Wei. Hanya satu kalimat, membuat Joshua Guan dan Choki Su sangat bersemangat. Selama bertahun-tahun, keluarga Wei telah melibatkan berbagai industri, dan selalu menekan 3 keluarga besar lainnya. Setelah keluarga Wei runtuh, ini akan menjadi waktu bagi keluarga Guan dan keluarga Su untuk membagi Jiangsu secara merata. Begitu dia hendak meninggalkan perbatasan Jiangsu, pada saat ini, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam tiba-tiba menghalangi mobil Jerry Yang. Seorang pria muda berambut putih keluar dari mobil, menatap Jerry Yang dengan acuh tak acuh. Jerry Yang mengerutkan kening, dia merasakan aura yang sangat tidak nyaman dari pemuda berambut putih ini. Dia yakin pemuda di depannya telah membunuh orang, dan masih banyak lagi. Dengan rambut putih pendek, bahkan alisnya putih, terlihat sangat berbeda. Pergi ke rumah Wei bersamaku, aku tidak akan menyakitimu. Pemuda berambut putih itu tanpa ekspresi, suaranya sangat dingin, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Pergi. Jerry yang mengucapkan satu kata, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meledak, seolah-olah gelombang badai telah diluncurkan, menyerang pemuda berambut putih itu. Siapapun yang menjadi sasaranku ini, pasti akan mati atau terluka. Aku tak terkalahkan, kamu akan membayar mahal untuk kesombonganmu. Pemuda yang mengaku sebagai Baini, tidak memiliki rasa takut sedikit pun, melainkan memiliki semangat juang yang kuat. Kalau begitu, biarkan aku mengakhiri mitos tak terkalahkanmu. Jerry yang tersenyum, sudut mulutnya sedikit terangkat, jika kamu tidak terkalahkan, maka aku adalah leluhur yang tidak terkalahkan. Aku pernah melihat yang sombong, tapi ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang sombong sepertimu. Baini berkata tanpa ekspresi, aku akan memberitahumu berapa harga yang harus dibayar jika bertindak sombong di depanku. Setelah kata-kata itu selesai, tubuhnya berubah menjadi bayangan putih, bergegas menuju Jerry yang dalam sekejap. Pada saat yang sama, Baini dengan kasar menyerang Jerry yang dengan tangan kirinya. Jerry yang berdiri diam, tidak bergerak untuk beberapa saat, seolah-olah dia tidak merasakan kekuatan pihak lain. Kecepatan Baini sangat cepat, seperti sambaran petir putih, dia sudah tiba di hadapan Jerry Yang. Matilah untukku. Baini memukul ke arah dagu Jerry yang dengan keras. Kepalan tangan kiri bersinar dengan cahaya, bisa dibayangkan begitu serangan mengenai rahang Jerry yang akan langsung patah. Ledakan. Melihat pukulan itu hendak menyentuh dagunya, Jerry yang tiba-tiba menekuk lututnya, seluruh kakinya melesat, langsung menendang perut Baini. Ekspresi wajah Baini langsung tercengang dan menjadi ekspresi kesakitan. Ledakan. Seluruh tubuhnya, seperti sepak bola yang ditendang, membentur kaca jendela depan mobil Mercedes-Benz dengan keras. Baini, yang sombong dan mengatakan dirinya tak terkalahkan, pingsan saat ini. Pada saat ini, ponsel Jerry yang berdering, dia menyipitkan matanya untuk melihat ke arah Baini. Halo, aku Hengmeng. Suara yang sangat muda terdengar. Jerry yang sudah sangat akrab dengan nama ini, tetapi dia sendiri belum pernah bertemu orang ini. Aku tahu, kamu datang ke rumah Meng untuk mencariku. Awalnya, aku berencana menunggumu datang untuk mengantarkan kematian, tetapi setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk melupakannya. Tidak peduli apapun itu, kamu tetap memiliki darah keluarga Yuan di tubuhmu. Jika kamu mati di tanganku, meskipun kamu hanya sampah yang ditinggalkan oleh keluarga, kamu tetap akan membawa banyak masalah bagi keluarga Meng. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk mengirimimu kabar buruk secara gratis. Heng Meng berbicara dengan lancar, terdiam sejenak dan berkata, Yuri Zhou yang kamu cari sudah mati. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bab 282. Pasti mati.
Jerry, yang aku tahu, kamu pasti sangat marah sekarang, dan ingin membunuhku. Aku juga tahu kalau dirimu memiliki kekuatan itu. Tapi jangan lupa, aku adalah Tuan Meng dari keluarga Meng. Hanya aku yang berhak menyandang gelar ini. Tahukah kamu apa artinya ini? Ini adalah status. Berarti hanya aku Heng Meng, generasi ketiga dari keluarga Meng. Aku memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan generasi kedua dari keluarga Meng untuk posisi tertinggi. Aku menarik banyak perhatian dan merupakan objek perlindungan utama keluarga Meng. Bisakah kamu membunuhku? Suara Heng Meng penuh kebanggaan. Dengan statusnya di keluarga Meng, hal itu memang pantas untuk dibanggakan. Ketika Jerry yang mendengar bahwa Yuri Zhou telah meninggal, seluruh wajahnya menjadi sangat suram. Yuri Zhou telah mengincarnya, mengikutinya waktu, dan ingin dia mati. Bagi Jerry yang tidak peduli bagaimana wanita ini mengincarnya, tidak masalah, karena dia bukan lawannya sama sekali. Tapi, wanita ini adalah ibu Le Siqin. Karena hal ini, Jerry yang akan mentolerir semua yang dilakukan Yuri Zhou. Sekarang, Heng Meng berkata bahwa Yuri Zhou sudah mati. Bagaimana Jerry yang menjelaskan kepada Le Siqin? Dan bagaimana menjelaskannya kepada Yumi Qin? Hanya dia yang tahu betapa mengerikannya niat membunuh yang tersembunyi di wajahnya yang tampak tenang. Batu trotoar di bawah kakinya bahkan runtuh dalam sekejap, bisa dibayangkan kemarahannya saat ini. Kamu bilang, dia meninggal. Suara berat Jerry yang terdengar. Kalau tidak, seorang wanita yang tidak tahu harus hidup atau mati, untuk apa aku mempertahankannya? Kamu harus mengerti, sejauh yang aku ketahui, wanita ini memiliki satu kegunaan. Heng Meng berkata dengan bercanda, kemudian berkata, menggunakan kematiannya sebagai ganti penghancuran grup Yan Chen cabang Jiangsu. Setelah Sane Wei membuat video Yuri Zhou, nilai pasar seluruh grup Yan Chen sangat terpengaruh. Awalnya Heng Meng sangat marah, tetapi Denny Yunwen menghubunginya secara pribadi. Jangankan menyalahkan Heng Meng, dia malah memujinya. Ini membuatnya berani melakukannya. Di mana mayatnya? Jerry yang bertanya dengan suara yang dalam. Saat suara itu selesai, ada embusan angin sejuk di sekeliling. Pepohonan trotoar bergoyang tertiup angin, dan daun kuning layu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Mayat, wanita itu tidak berguna, mengapa aku harus menyimpan mayatnya? Heng Meng tertawa terbahak-bahak, mungkin, beri makan anjing. Lagi pula, anjingku suka daging manusia. Peng! Niat membunuh yang kuat meletus dari tubuh Jerry Yang, angin menjadi lebih kencang, dan ada lebih banyak daun yang berguguran. Oke, aku menghubungimu adalah untuk menyelamatkan hidupmu. Lagi pula, tidak semua orang bisa datang ke keluarga Meng. Jika kamu kehilangan nyawa, itu akan buruk. Heng Meng tersenyum, lalu berkata, mungkin, aku terlalu banyak berpikir. Lagi pula, satu keluarga Wei sudah cukup bagimu. Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon. Mendengarkan nada sibuk yang datang ponsel, Jerry yang menahan napas di dalam hatinya, merasa sangat tertekan. Dia tidak meragukan kata-kata Heng Meng, nilai guna Yuri Zhou benar-benar tidak ada, jadi apa guna menyimpannya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar raungan mesin, beberapa mobil melaju ke arahnya, langsung mengepung Jerry yang di tengah. Lusinan orang kuat turun dari mobil, semua orang memegang senjata, jelas mereka datang untuk nyawa Jerry Yang. Nak, ikutlah dengan kami, mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup. Pemimpin mereka melangkah maju, menatap Jerry Yang dengan acuh tak acuh. Matanya tampak seperti sedang melihat orang mati. Dalam pandangan mereka, Jerry yang membunuh Sane Wei, tentu saja tidak ada jalan keluar. Dalam 10 detik, mati atau pergi. Kekesalan Jerry yang sudah ingin meledak sejak tadi. Kata kepala keluarga, selama tidak membunuhnya, kita bisa melakukan apa saja. Ayo, hancurkan anggota tubuhnya dulu. Pemimpin mereka melambaikan tangannya, kemudian lusinan orang kuat keluarga Wei semuanya bergegas menuju ke arah Jerry Yang. Jerry yang tampak tenang,
melihat musuh yang bergegas ke arahnya satu persatu, dia sepertinya tidak merasakan apa-apa. Dia tiba-tiba melangkah maju, seperti jalan santai, dan benar-benar berjalan ke arah puluhan pria kuat. Sialan, tidak berguna. Orang kuat pertama yang menyerang Jerry yang tidak menahan sama sekali, dan ingin menebas lengan Jerry yang dengan pisau. Pai! Jerry yang mengayunkan tangannya, disertai dengan suara patah tulang, dada pria itu langsung patah, darah menyembur dari mulutnya, tubuhnya terbang seperti bola. Pria itu terbang dengan hantaman yang kuat, beberapa pria kuat di belakangnya juga terlempar. Bang bang bang. Kecepatan Jerry yang tetap sama, setiap kali dia mengambil langkah, dia meninju ataupun mengangkat kakinya, terlihat orang yang terbang mundur terus-menerus. Hanya dalam beberapa puluh detik, tanah sudah penuh dengan orang-orang. Napas Jerry yang stabil, seolah-olah yang dia hadapi barusan bukanlah lusinan pria kuat yang ingin menyakitinya, tetapi orang yang hanya lewat. Lagi pula, dia dulunya adalah dewa perang tak terkalahkan yang menjaga perbatasan utara, apakah ada yang bisa mengalahkannya? Di mata Jerry Yang, melawan keluarga Wei ini seperti duel antara orang dewasa dan anak-anak. Jika Jerry yang tidak menarik kembali kekuatannya, sepertinya puluhan orang akan mati. Kembalilah dan beritahu Judika Wei setelah aku pergi ke rumah Meng, aku akan pergi ke rumah Wei. Jerry yang melirik semua orang, dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan masuk ke dalam mobil, kali ini tanpa hambatan, dia menuju ke ibu kota provinsi. Jika Yuri Zhou benar-benar mati, Jerry yang harus mengambil mayatnya. Jerry yang ingin membawa jenazahnya kembali. Keluarga Meng juga harus membayar harganya untuk ini. Pada saat yang sama, di ibu kota provinsi, keluarga Meng, di sebuah rumah besar. Sosok muda berusia 30-an sedang duduk di sofa kulit kelas atas, memegang gelas berisi anggur langka, kemudian mengocoknya dengan lembut. Dia adalah keluarga kaya di ibu kota provinsi, generasi terbaik dari generasi ketiga keluarga Meng. Di belakangnya adalah pria kekar dengan wajah barat dan otot yang tampak hampir meledak. Kak, katakan padaku, apakah dia akan datang? Pria muda itu memandang Heng Meng dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Jika Jerry yang ada di sini dia pasti tidak akan membiarkannya, pemuda ini adalah Sanon Meng, yang memiliki dendam padanya di rumah lelang. Hanya saja di keluarga Meng, status Sanon Meng jauh lebih kecil dari Heng Meng. Sudut mulut Heng Meng sedikit terangkat, menurut informasi yang aku dapat, pria ini sombong. Jika mengatakan telah membunuh ibu mertuanya, dia pasti akan datang. Sanon Meng melirik pria kekar yang berdiri di belakang Heng Meng, dan berkata dengan prihatin, Kal Solo hanya sendiri, dapatkah dia membunuh Jerry Yang? Saat itu, di rumah lelang dia membunuh Bil Zuang hingga jaraknya puluhan meter. Keahliannya sangat menakutkan, mungkin jauh lebih kuat dari Ken Kokian. Heng Meng tersenyum dan menatap pria kekar itu, Wolo, tunjukkan dirimu. Wajah Wolo murung, tiba-tiba dia menginjak tanah. Ledakan. Terdengar suara keras, dan lantai marmer bermutu tinggi langsung runtuh di tempat yang baru saja dia injak. Tapi bukan itu intinya ada jejak kakinya tenggelam. Tuan muda, jangan khawatir dengan aku di sini, bahkan jika ada 10 Jerry Yang, aku dapat dengan mudah membunuhnya. Wolo berkata dengan bangga. Oke. Sanon Meng tiba-tiba tertawa, dengan adanya Wolo, Jerry pasti akan mati. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.